Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatia Konita. Saya dari kelas A1 PAI semester 6. Di sini saya akan membacakan surat An-Nisa ayat 11 sampai 12 beserta terjemah, kandungan dan kaitannya dengan ilmu waris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unsayain fa in kunna nisaa'an fawqasnataini falahunna susa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhumas sudus mimma taraka in kana lahu walad فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Shadaqallahul adzim. Dan artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian dari anak laki-laki sama dengan 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu perempuan yang membantu perempuan yang lebih banyak dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah hartanya diperoleh. Dan untuk kedua ibu bapak, masing-masing bagian masing-masing dari harta yang diterima. Jika dia yang meninggal tidak memiliki anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka diterima 1/3. Jika dia yang meninggal memiliki beberapa saudara, maka diterima mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah menerima wasiat yang dibuatnya atau setelah diterima hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan ayat 12, dan bagianmu suami-suami adalah 2/2 dari harta yang diterima oleh istrimu jika mereka tidak memiliki anak. Jika mereka istri-istrimu yang memiliki anak, maka kamu mendapat tempat terpisah dari harta yang diambilnya setelah menerima wasiat yang mereka buat atau setelah menerima hutangnya. Para istri mendapat tempat terpisah dari harta yang kamu dapatkan jika kamu tidak memiliki
Jika kamu memiliki anak, maka para istri mendapat 1/8 dari harta yang kamu dapatkan setelah diterima wasiat yang kamu buat atau setelah menerima hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi memiliki saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Namun jika mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu, setelah percakapan wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan untuk ahli waris. Demikianlah disediakan Allah. Allah Maha Mengetahui. Mohon maaf videonya terjeda karena HP-nya tidak muat. Ya, baik. Apa sih kaitannya surat An-Nisa ayat 11 dan 12 dengan ilmu waris? Nah, ilmu waris atau ilmu faraid adalah ragam ilmu pengetahuan Islam yang membahas tentang seluk-beluk pembagian harta waris atau tirah. Sementara secara istilah dimaknai sebagai berpindahnya harta seseorang yang mati atau pewaris kepada orang lain atau ahli waris sebab adanya hubungan kekerabatan atau karena hubungan perkawinan musohiroh dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam syariat Islam. Nah, kandungan dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 ini membahas tentang pembagian harta waris. Isi kandungan surat An-Nisa ayat 11 adalah tentang kadar bagian harta warisan. Pada ayat tersebut menjelaskan bagian harta ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Di sini saya akan membagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama, harta warisan untuk anak laki-laki yaitu 2 kali bagian dari anak perempuan. Yang kedua, apabila si mayit tidak ada anak laki-laki dan hanya punya anak perempuan, apabila anak perempuannya hanya seorang, maka bagiannya yaitu setengah. Dan poin yang ketiga, sedangkan apabila anak perempuannya lebih dari seorang, maka bagian harta warisannya adalah 2/3. Poin yang keempat, bagian warisan bapak dan ibu apabila si mayit memiliki anak, maka keduanya sama-sama mendapatkan 1/6. Dan poin yang kelima yaitu bagian harta warisan ibu apabila si mayit tidak ada anak adalah 1/3. Dan poin pentingnya, harta warisan tersebut dibagi setelah membayar lunas hutang si pewaris atau mayit. Kemudian ayat ke-12. Ayat ke-12 ini merupakan kelanjutan dari ayat ke-11, yaitu berisi tentang pembagian harta warisan. Yang di dalamnya ayat ini adalah pembagian harta waris antara suami istri dan seseorang yang tidak mempunyai ayah atau anak. Ada 3 pembahasan dalam ayat ini. Yang pertama, bila ada seorang laki-laki meninggal dan dia meninggalkan istri, maka istrinya berhak mendapatkan 1/4 dari harta warisan suaminya. Hal ini berlaku apabila suami tidak memiliki anak, entah itu anak dari istri sebelumnya atau istri yang ditinggal saat itu. Apabila suami memiliki anak, maka bagian istri yaitu 1/8 dari harta suaminya. Poin yang kedua, apabila seorang perempuan meninggal dan dia meninggalkan suami, maka suaminya berhak mendapatkan 1/2 dari harta istri. Hal ini terjadi apabila istri tidak memiliki anak, entah itu anak dari suaminya yang dulu atau suami saat itu yang dia tinggalkan saat itu. Bila istri memiliki anak, maka suami mendapatkan 1/4 dari harta istri. Dan poin yang ketiga, apabila ada seorang laki-laki atau perempuan meninggal, sedang ia tidak memiliki ayah dan ke atasnya seperti kakek, dan tidak pula memiliki anak dan ke bawahnya seperti cucu, tetapi dia memiliki saudara laki-laki atau perempuan seibu, maka saudara tersebutlah yang akan mewarisi hartanya. Mereka hanya 1 orang, maka bagian mereka 1/6. Bila lebih dari 1 orang, maka bagian mereka adalah 1/3. Bagian ini dibagi rata sesuai dengan jumlah